Kasus sidang Dago Elos adalah tentang legitimasi penyerobotan lahan, warga kampung Cirapuhan, dan negara oleh oknum tokoh masyarakat, oknum tokoh agama, oligarki, dan oknum aparatur. Oknum diajak menyerobot atau penggelapan lahan Terminal Dago dan samping kantor pos dan lapangan RW 1, Kampung Cirapuhan, dan juga warga Kampung Cirapuhan atau disebut Eigendom Verpanding 3742. Lokasi objek warga adalah di belakang Terminal Dago. Pada tahun 1980, mulai direncanakan kolusi untuk penyerobotan lahan. Penyalahgunaan surat BPN tahun 1983 menjadi awal dari penyerobotan ini. Kesaksian Asep Makmun di pengadilan adalah dusta kalau bilang tahu Eigendom Verpanding dari bapaknya. Silakan simak video kesaksiannya di pengadilan dan periksa surat BPN tahun 1983. Penyerobotan lahan Tommy keluarga besar Nawisan dan jalan umum dijadikan sertifikat 80 meter atas nama Didi Koswara, periksa surat akta jual beli Tommy dan M. Wikarta. Lalu tahun 1962, penggelapan dan penyerobotan lahan Pak Bagio dan warga sekitarnya, periksa berkas kesaksian Pak Slamet. Periksa kondisi lapangan ada 2 pohon alpukat dan perhatikan keterangan Paman Asep Makmun bersama ada. Sertifikat di atas namakan penjualnya, yaitu Didi Koswara 2170 meter dan Ismail Tanjung seluas 868 meter. Oligarki dan atau penadah Iwan Surjadi PT Batu Nunggal Indah. Ketika sidang Diki Sulaiman terlibat mendukung ini dan juga ikut serta menyerobot lahan warga di timur masjid. Aksi intimidasi penghalangan hak terhadap penduduk asli Cirapuhan dan kelompoknya pun terjadi. Selain ucapan verbal periksa surat edaran RW 1 Dago Elos tahun 1999 diganti oleh FIS kaki tangannya. Periksa semua berkas pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun 2002 hingga tahun 2022. Tahun 2002 diterbitkan surat PBB, terjadi penggelapan besar-besaran. Garapan warga kampung Cirapuhan dan tanah negara digelapkan dan diserobot. Didi Koswara diberi peran seolah penduduk asli, Aziz dan Ma'anin, tuan tanah, yang kemudian dijadikan tergugat nomor 1. Lalu PBB ini ada di Dedi M. Saad, diduga kuat untuk dipakai alat saling berkolusi bila tergugat atau penggugat menang. Silakan periksa berkas PBB 15.000 meter. Periksa surat kesepakatan warga Dago Elos tahun 1997 dan peta BPN tahun. Periksa juga surat kesepakatan warga Dago Elos dan warga kampung Cirapuhan tahun 1999. Lalu lihat video plank yang dipasang Asep Makmun dan kaki tangannya ketika tergugat menang kasasi. Periksa juga berkas pengajuan PBB oleh warga kampung Cirapuhan dan juga surat penegasan batas wilayah dari Ketua RT Laduyu RW 1 ke Lurah Dago. Asep Makmun berperan seolah pembela tergugat. Apud Sukendar dan Alosana berperan sebagai penghubung oknum aparat, oligarki, dan jaringannya, juga koordinator pendata para tergugat yang tidak paham riwayat tanah dan riwayat penduduk asli. Para tergugat ini domisili di selatan, yaitu Dago Elos RW 02. Sementara korbannya nyata adalah penduduk asli warga RW 0, satu kampung Cirapuhan, dan kelompoknya. Tahun 2022, Mueller bersaudara oleh jaringannya dicoba diselamatkan dengan kesepakatan. Tahun 2024, Mueller dan jaringannya yang berkolusi kembali dicoba diselamatkan dari kasus berat, yaitu kolusi mafia tanah saling gugat. Modusnya hanya dengan menudingnya sebagai pemalsuan data pribadi. Padahal kasus sebenarnya adalah kolusi mafia tanah yang lebih berat. Bahkan Bu Raminten lebih parah. Bu Raminten sepakat dengan Asep Makmun. Semua para tergugat adalah penggarapnya. Dan Bu Raminten melakukan klaim 4 buah Eigendom Verpanding yang ada makam tua Nawisan. Makam inilah yang membuktikan Eigendom Verpanding 3742 dan 6467 tidak sah. Karena pribumi lebih dulu. Dan juga membuktikan bahwa Asep Makmun dan Didi Koswara bukan penduduk asli Dago Kota Bandung.
Didi Koswara berasal dari Subang. Ayah Bapak Asep Makmun adalah pendatang yang bekerja sebagai anemer atau tukang gali pasir pada keluarga besar Nawisan, yaitu Tommy dan istrinya Rokaya.